Hai semua, apa kabar? Wah, berjumpa lagi ya dengan Kak Dinar. Hari ini kita mau bersama-sama bersekolah minggu lagi. Nah, sebelum kita mempersiapkan untuk sekolah minggu ini, yuk. Semua siapin diri dulu. Wah, yang belum ganti baju, yang belum mandi, ayo segera mandi. Kita mau bersama-sama bersekolah minggu. Jangan lupa ajak mama papa atau oma opa untuk menemani kalian bersekolah minggu. Oke? Nah, teman-teman yang terkasih, bagaimana kabar kalian? Apa? Wah, ada yang teriak, wah baik kak. Ada yang bilang, ya biasa aja. Ada yang bilang, capek kak. Ayo, jangan patah semangat ya teman-teman. Teman-teman harus semangat supaya imunnya tetap kuat sehingga teman-teman terhindar dari virus corona. Nah, teman-teman yang terkasih, biar kita lebih semangat untuk mengawali sekolah minggu kita, yuk bersama-sama kita akan memujikan satu pujian, yaitu matahari bersinar terang. Sama seperti semangat kita yang juga mau bersinar, karena ada Tuhan Yesus yang senantiasa menjaga kita. Kita pujikan matahari bersinar terang. Ya, memuji nama Tuhan harus terus kita lakukan sebagai ungkapan syukur kita. Ini bukan sebuah paksaan, tetapi ini adalah kemauan kita untuk mau menyerahkan diri kita sama Tuhan. Kita mau bersyukur sama Tuhan karena Tuhan itu sudah sangat luar biasa baik loh sama kita. Nah, mari sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari kita satu dalam doa dulu. Kita mau berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan, bila Tuhan selalu menyertai kami di dalam setiap hari kami. Kami saat ini Tuhan mau bersekolah minggu. Biarlah Tuhan yang senantiasa menemani kami, agar kami menjadi lebih bersemangat untuk kami memuji Tuhan dan juga kami mau mendengarkan firman-Mu nanti. Berkati kami Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah teman-teman, Kak Dinar lihat kok kayaknya masih ada yang cemberut, masih ada yang wah itu mukanya ditekuk, aduh sampai tekuk itu ya. Nah ayo dong semangat,
biar lebih semangat, biar senyumnya ini juga merekah seperti bunga yang kena sinar matahari, kita mau pujikan satu lagu lagi ya. Kita mau nyanyikan senyum dan bermuka gembira. Bisa kan? Sambil bangkit berdiri, kita mau pujikan bersama senyum dan muka gembira. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira. Nah teman-teman, semangat kita telah berkorbar seperti panasnya sinar matahari. Senyum kita juga sudah merekah seperti bunga yang disinari matahari. Nah sekarang saatnya kita buat mau mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Kalau mau mendengarkan firman Tuhan, apa yang harus disiapkan? Apa? Ya betul, Alkitab harus disediakan karena kita mau membaca firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau pujikan satu pujian lagi. Firman Tuhan kudengar. Kita pujikan bersama-sama. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Nah teman-teman yang terkasih, sekarang kita mau mendengarkan firman. Ayo kita mau berdoa. Sekali lagi kita mohon pimpinan dari Tuhan ya. Kita berdoa. Tuhan yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan boleh bersama-sama dengan kami. Dan saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi penuntun dari setiap langkah kami. Berkati kami Tuhan, bukakan telinga dan hati kami, supaya firman-Mu benar-benar menjadi firman yang hidup. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya boleh katakan, amin. Nah teman-teman yang terkasih, hari ini Kak Dinar mau bercerita. Temanya itu tentang maju terus, pantang mundur. Nah hari ini Kak Dinar akan membacakan dan juga bercerita tentang seorang yang mengalami tidak bisa melihat. Tidak bisa melihat berarti namanya apa? Iya, buta. Ada orang buta yang sedang mengalami sebuah permasalahan. Nah, mari bersama-sama kita akan membuka Alkitab kita terlebih dahulu dari kitab Markus. Markus pasal yang ke-10. Ayo kita buka Alkitab kita. Ayat yang ke-46 sampai dengan ke-52. Oke teman-teman, Lembaga Alkitab memberikan judul pada perikop ini adalah Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus. Anak Timeus duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu berhentilah Yesus dan berkata, "Panggillah."
dia. Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Nah, teman-teman yang terkasih, hari ini Kak Dira mau bercerita tentang seorang buta bernama Bartimius. Nah, teman-teman yang terkasih, orang buta pada waktu itu seringkali dianggap sebagai orang buangan. Mereka dianggap sebagai orang yang berdosa, mereka dianggap sebagai orang yang tidak layak gitu ya. Makanya orang buta itu jarang mendapat kesempatan untuk bisa bekerja gitu ya. Dengan keterbatasannya, dengan ketidakmampuannya, dia seringkali diremehkan oleh banyak orang. Maka tidak heran ketika saat itu banyak orang buta mengemis, meminta belas kasihan dari orang-orang supaya ia tetap dapat makan, supaya ia dapat melanjutkan kehidupannya. Nah, kala itu Bartimius yang adalah juga salah satu orang buta juga sedang mengemis berada di pinggiran kota Yeriko. Nah, ini menarik loh teman-teman. Kenapa kok di benteng kota Yeriko? Oh, ternyata karena posisi itu posisi yang sangat strategis. Semua orang lalu lalang di situ, semua orang bisa melihatnya, sehingga orang yang melihat para pengemis itu tergerak hatinya untuk mau memberi, sehingga para pengemis itu mendapatkan sebagian berkat untuk kemudian mereka mendapatkan makanan atau minuman. Nah, kala itu Bartimius mendengar kabar bahwa ada Yesus yang akan datang ke kota Yeriko bersama dengan para muridnya. Nah, nampaknya kisah Yesus ini sudah sangat terkenal loh teman-teman, sehingga banyak orang itu mau mengikuti Yesus. Bukan hanya ia ingin melihat, oh mana tahu Yesus itu, tapi ia juga ingin disembuhkan. Ia ingin juga mendengarkan firman Tuhan. Maka tidak heran ketika Yesus itu diikuti oleh banyak sekali orang. Nah, ini kayak ada di gambar nih ya. Nah, banyak orang berbondong-bondong. Demikian juga dengan Bartimius. Bartimius itu percaya bahwa Yesus itu dapat menyembuhkan Bartimius dari butanya. Apa yang ia lakukan? Ia menanti Yesus di tengah-tengah kondisi tersebut. Ya, ketika mendengar bahwa Yesus sudah tiba gitu ya. Wah, mereka mendengar nih orang buta ini. Ada suara banyak nih ya. Waduh, ini sepertinya ada Yesus yang datang. Benar, mendengar banyak orang berbondong-bondong, mungkin ada yang mengatakan Yesus gitu ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Bartimius? Bartimius berdiri dari tempat itu, dia mencoba untuk menerjang kerumunan. Tapi karena ia tidak bisa melihat gitu ya, dia didorong oleh orang-orang, minggir, aku yang mau menjumpai Yesus, kamu sana gitu ya. Tetapi apakah Bartimius menyerah? Tidak, Bartimius tetap bersemangat. Aku harus bisa berjumpa dengan Yesus. Maka ia berteriak dengan keras, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Orang berkata, diam kamu, mengganggu saja. Sana pergi. Tapi Bartimius sekali lagi tidak pantang menyerah. Ia berteriak sekali lagi, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Dan benar teman-teman, ketika Bartimius berteriak ini tadi, Yesus kemudian memusatkan perhatiannya kepada suara yang berseru-seru kepadanya. "Coba panggilkan orang yang berseru itu, bawalah dia kemari." Akhirnya Bartimius ditolong oleh orang-orang untuk berjumpa dengan Yesus.
Dan apa yang dikatakan Yesus ketika berjumpa dengan Bartimeus? Apa yang ingin kuperbuat padamu? Kemudian Bartimeus berkata, Rabuni aku. Artinya, Tuhan, buatlah mataku ini dapat melihat kembali gitu. Baik, karena imanmu kepadaku, maka sekarang kamu dapat melihat. Wah, apakah benar gitu ya? Bartimeus mencoba membuka matanya pelan-pelan. Waduh, kok ada cahaya ya? Wah, Bartimeus sangat senang karena akhirnya dia bisa melihat kembali. Itu bukan karena usahanya dia, tetapi itu karena kasihnya Tuhan kepada Bartimeus. Tuhan melihat ada iman yang teguh di dalam Bartimeus, sehingga Tuhan mau untuk membukakan matanya. Ia mau menyembuhkan apa yang ia alami. Bartimeus dapat melihat kembali, dan akhirnya Bartimeus menyerahkan dirinya pada Tuhan, dan ia menjadi pengikut Tuhan. Kemanapun Yesus berada, Bartimeus senantiasa mengikuti di dalam perjalanannya. Nah, teman-teman, siapa di sini yang mau jadi seorang atlet olahragawan? Wah, banyak ya. Mau jadi atlet apa? Wah, ada yang mau jadi atlet sepak bola. Ya, bagus. Hah? Apa-apa? Oh, mau jadi atlet badminton, Kak. Weh, bagus. Wah, ada yang mau jadi atlet perenang juga. Wah, ada yang mau jadi ini pebalap. Waduh, kayak racing di Mandalika ya. Wah. Nah, teman-teman, tahu enggak teman-teman? Seorang atlet atau seorang binaragawan sekalipun, orang-orang yang bertanding gitu ya, dia itu melewati sebuah proses yang panjang sekali ya. Dia berlatih setiap hari, dia benar-benar jadwalnya itu padat ya, tidak boleh pantang menyerah gitu ya. Dia harus sangat disiplin. Tapi dari kedisiplinan itu, dari jiwa pantang menyerahnya itu, membuat dia akhirnya menjadi seorang pemenang loh. Nah, biasanya para atlet itu memiliki jadwal yang sangat padat. Dia berlatih supaya dia benar-benar memiliki skill yang luar biasa. Dan ketika dia tampil di dalam perlombaan, nah mungkin ada banyak kendala gitu ya. Mungkin dia belum bisa memenangkan karena ada atlet lain yang sudah sangat siap gitu ya, dari mentalnya, dari kesiapannya, dari skillnya, mungkin lebih hebat daripada dirinya. Tapi apakah seorang atlet itu akan kemudian menyerah dan kemudian tidak mau bertanding lagi? Tidak. Kekalahannya itu justru dipakai untuk menjadi motivasi lagi, untuk mengkoreksi lagi. Oh, aku kurang di sini nih, nanti aku perbaiki lagi, hingga akhirnya dia bisa berdiri di atas podium dan memenangkan kejuaraan. Nah, di balik itu semua ada sebuah proses yang panjang. Demikian pula dengan kita. Mungkin ketika kita menghadapi kesusahan, kita mengalami kesulitan, entah dalam belajar, dalam berlatih, bermain alat musik, atau kita menemukan kesulitan-kesulitan. Ayo teman-teman tidak boleh pantang menyerah. Aduh Kak, capek loh, ini pandemi loh, lebih asik main game loh. Eits, tunggu dulu. Kalau teman-teman mengaku anaknya Tuhan, maka teman-teman harus punya semangat yang luar biasa. Karena ada Tuhan dan juga penyertaan Roh Kudus yang ada di dalam diri teman-teman. Teman-teman harus sadari itu. Ketika teman-teman menyadari itu semua, teman-teman akan mendapatkan kekuatan untuk terus mau menerjang, sehingga teman-teman berhasil meraih sebuah kesuksesan. Hari ini kita diingatkan bersama-sama melalui semangatnya Bartimeus yang mau maju terus pantang mundur untuk menjumpai Yesus hingga ia dapat dipulihkan. Itu juga mengingatkan kita untuk terus tidak boleh patah semangat. Kita harus bersemangat, maju terus, pantang mundur. Kita mencoba yang terbaik. Nah, mau teman-teman untuk menjadi seorang pemenang? Mau ya? Nah, yang mau katakan, aku mau jadi pemenang. Apa? Nah, bagus. Hari ini kita diingatkan untuk mempunyai jiwa yang pantang menyerah, yang terus berjuang meskipun susah, terus diterjang, sama seperti Bartimeus yang hari ini juga mengajarkan kepada kita untuk mau terus berjuang menjumpai Yesus sehingga ia dapat dipulihkan. Demikian juga dengan kita mau terus berjuang dan berharap hanya pada Tuhan saja. Oke teman-teman, itu cerita kita di minggu ini.
Nah teman-teman, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengajak kita untuk bersemangat dan tidak boleh pantang menyerah ya. Sekarang kita mau memberikan persembahan kita sebagai bagian ungkapan syukur kita atas berkat-Nya Tuhan. Mari kita bersama-sama memberikan persembahan ini. Tapi sebelum kita memberikan persembahan ini, mari kita mendoakan persembahan ini dulu. Yuk kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang penuh dengan cinta kasih, hanya karena kasih-Mu saja Tuhan, kami terus dapat menjalani kehidupan. Kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang sudah Tuhan berikan. Dan saat ini Tuhan, berkatilah persembahan kami. Biarlah persembahan ini menjadi berkat bagi kerajaan-Mu di dunia. Berkati tangan-tangan orang-orang yang akan mengelola persembahan ini. Biarlah persembahan ini benar-benar mampu menjadi berkat. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari teman-teman, kita mau mempersembahkan persembahan kita sambil kita pujikan. Nah teman-teman, kita sudah melakukan banyak aktivitas, mulai dari bernyanyi, mendengarkan firman Tuhan, kemudian memberikan persembahan gitu ya. Nah tidak terasa kita sudah berada di akhir sekolah minggu kita. Ya tidak terasa ya. Tapi hari ini kita diingatkan untuk terus bersemangat karena ada Tuhan Yesus senantiasa beserta dengan kita. Untuk itu kita harus mensyukuri setiap berkat Tuhan dengan kita mau bersinar baginya. Kita mau memancarkan kasih-Nya Tuhan kepada sesama kita, kepada keluarga kita, kepada semua ciptaan Tuhan. Kita mau menjadi cinta kasih-Nya Tuhan bagi dunia ini. Kita mau pujikan Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Ayo teman-teman, kita pujikan pujian ini. Dimanapun ku
Nah teman-teman, itu dia sekolah minggu kita hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah mau setia mengikuti sekolah minggu kita dari awal hingga akhir. Terima kasih juga buat orang tua dan papa mama atau mungkin kakek dan nenek, om dan tante yang juga sudah menemani teman-teman bersekolah minggu. Yuk, jangan lupa untuk terus menjaga protokol kesehatan dimanapun teman-teman berada. Selalu mengenakan masker, selalu berjaga jarak, mencuci tangan, dan mengurangi mobilitas sampai kemudian kondisi yang benar-benar aman ya. Kita mengakhiri sekolah minggu kita. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di sekolah minggu selanjutnya ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Bye-bye.